Laporan dugaan korupsi kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dari Koalisi Sipil Selamatkan Tambang telah diajukan kepada KPK. Selanjutnya KPK akan menelaah dan menganalisa laporan tersebut. Sebenarnya ada apa dengan kasus mega korupsi ini? Kok semua saling tuntut? Yuk, kita bahas bareng. Sambil nyeruput kopi hangat. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, laporan dugaan korupsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah telah diterima Bagian Pengaduan Masyarakat Selasa tanggal 28 Mei 2024. Ali memastikan, KPK akan menyelesaikan laporan tersebut sesuai dengan prosedur standar operasi yang berlaku di Direktorat Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat. Tindak lanjut laporan dimulai dengan verifikasi, penelaahan, dan koordinasi dengan pelapor. Memangnya apa sih yang dilaporkan? Laporan dugaan korupsi Jampitsus dilayangkan oleh Koalisi Sipil Selamatkan Tambang KSST. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso yang mengantarkan laporan tersebut ke gedung KPK, Jakarta mengungkapkan, KSST terdiri atas sejumlah organisasi, seperti Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, IPW, dan masyarakat sipil lainnya. KSST menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama, GBU. Saham tersebut merupakan rampasan dari kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang dilelang Pusat Pemulihan Aset, PPA, Kejagung pada 18 Juni 2023 dan dimenangi oleh PT Indobara Putra Mandiri, IWM. Menurut Sugeng, nilai paket saham yang ditawarkan seharga 1,9 triliun rupiah. Padahal, saat aset-aset PT Gunung Bara Utama itu disita oleh pihak Kejagung dalam kasus korupsi Jiwasraya nilainya mencapai 10 triliun rupiah pada 2023. Oleh karena itu, diduga ada selisih dari lelang tersebut yang berpotensi menjadi kerugian negara. Waktu disita oleh Kejagung dinyatakan oleh Kejari Kubar, Kutai Barat, atau Kukar, Kutai Kartanegara, bahwa nilai yang disita itu sekitar 10 triliun rupiah di tahun 2023, tutur Sugeng. Tak hanya terkait nilai saham, Sugeng mengatakan, pihaknya menemukan bahwa PT Indobara Putra Mandiri baru didirikan 10 hari sebelum Kejagung melelang barang sitaan. Tunggu-tunggu. Perusahaan pemenang baru dibentuk 10 hari sebelum melelang barang sitaan? Jadi curiga siapa yang punya itu perusahaan. Perusahaan tersebut tidak punya reputasi dan tidak punya pengalaman sebagai pengelola tambang. Selain itu, profil para pemegang saham juga tidak meyakinkan. Indikasi ada penyimpangan di sini karena diduga kong kali kong antara pembeli dan aparat di Kejagung sehingga menimbulkan kerugian negara, kata Sugeng. Sekali lagi kami ulang, indikasi ada penyimpangan di sini karena diduga kong kali kong antara pembeli dan aparat di Kejagung sehingga menimbulkan kerugian negara, kata Sugeng. Laporan ke KPK dilancarkan saat beredar informasi bahwa Jampitsus dikuntit oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri. Akibatnya, muncul beragam informasi pelaporan itu juga terkait dengan kasus dugaan korupsi timah yang kini tengah ditangani Jampitsus. Namun, spekulasi itu ditampik oleh Sugeng karena laporan ke KPK tak hanya disampaikan IPW, tetapi KSST. Sebelumnya pada Minggu tanggal 19 Mei 2004, beredar informasi bahwa Jampitsus Febri dikuntit oleh sejumlah anggota Densus 88 Anti Teror Polri saat makan malam di salah satu restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tak hanya menguntit,
Personel Densus 88 itu diduga coba merekam dari jauh pembicaraan Febri. Polisi militer yang mengawal Febri lalu menangkap salah satunya. Tak berhenti di situ. Sehari setelah kejadian, persisnya pada Senin malam tanggal 20 Mei 2024, rombongan sepeda motor dan mobil polisi sambil menyalakan sirene terlihat di sekitar kantor Kejaksaan Agung. Mereka sempat berhenti sesaat di gerbang utama Kejagung. Lalu siapa sebenarnya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah? Febri Ardiansyah adalah salah satu pejabat yang dilaporkan ke KPK, yaitu ST Kepala Pusat PPA Kejagung RI selaku penentu harga limit lelang. Febri Adriansyah Jampitsus Kejagung RI selaku pejabat yang memberikan persetujuan atas nilai limit lelang. Pejabat DKJN bersama-sama KJPP selaku pembuat appraisal, dan Andrew Hidayat, Budi Simin Santoso, Yoga Susilo diduga selaku beneficial owner dan atau pemilik manfaat PT Indobara Putra Mandiri. Mereka dilaporkan karena diduga telah melakukan persengkokolan lelang aset sitaan korupsi kasus Jiwasraya. Laporan ini didasarkan pada dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang atau persekongkolan dalam pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama atau GBU. Penyitaan tersebut disita dari Heru Hidayat terpidana korupsi Jiwasraya. Persekongkolan yang dimaksud adalah dengan memenangkan PT Indobara Utama Mandiri, IUM, dengan harga penawaran Rp1,945 triliun. Harga penawaran tersebut diduga di markdown dari harga seharusnya Rp12 triliun. Jadi apakah PT Indobara Utama Mandiri adalah sebuah perusahaan cangkang yang sengaja dibentuk demi memperdaya rakyat dan negara untuk kepentingan pribadi pejabat-pejabat yang terlibat dilaporkan? Silahkan Anda yang menilai. Kami yakin Anda cukup cerdas untuk bisa menilai sendiri. Sebelum menjadi Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pria kelahiran Jakarta, 19 Februari 1968 memulai karir sebagai jaksa pada 1996 di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Kerinci. Teranyar pada 28 Februari 2023 untuk periodik 2022, berdasarkan LHKPN tersebut, Febri Adriansyah mempunyai total harta kekayaan Rp6.360.108.742. Kekayaan yang luar biasa, namun apakah yakin tidak ada aset tersembunyi lain yang dengan sengaja menggunakan nama orang lain? Walah-walam, yang jelas kejadian saat Jaksa Agung Muda Febri Ardiansyah dibuntuti Brimob di restoran eksklusif Prancis bernama Gontran Carrier Cipete, Jakarta dimiliki oleh rekannya seorang pengacara. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau sang Jaksa Agung Muda sering berkunjung ke tempat itu karena ada modal di situ? Atau juga yang lebih parah, jangan sampai ternyata ada perputaran uang haram yang digunakan untuk melakukan usaha-usaha di bidang kuliner dengan menggunakan perusahaan atau pemilik boneka? Sekali lagi, walah-walam. Silahkan Anda yang menilai, kalau kami minum kopi hangat sambil menunggu hasil apa yang akan terjadi dengan kasus mega korupsi triliunan ini. Kami doakan Anda dan kita semua tetap sehat, dilindungi serta dijauhkan dari memakan uang haram dan pembodohan dari pejabat-pejabat busuk munafik di luar sana. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya.